Sampai dia sudah aku coba. Belum ada. Oh belum. Pernah. Belum. Masih lama? Masih lama masih berapa? Pembuatannya enggak. Pembuatnya kakak ipar, Pak. Bu Suci, komplotnya kakak ipar, kakaknya Bu Suci. Istri saya yang punya ayam goreng itu loh. Bu Suci punya kakak perempuan. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kedaulatan Rakyat. Jumpa lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat. Hari ini ruang editorial kita gunakan langsung, kita dengan streaming YouTube, dan kita berbincang-bincang dengan narasumber seperti biasa dengan Zoom ya. Untuk ruang editorial hari ini kita mengangkat topik yang dalam seminggu terakhir ini TKR menjadi muatan halaman utama, yaitu mengenai aktivitas Gunung Merapi. Nah, perkembangan terakhir beberapa hari ini ada peningkatan kegempaan vulkanik dalam, dan itu menunjukkan itu bahwa magma terus naik ke atas. Tapi hari kemarin laporannya tidak ada gempa vulkanik dalam. Dalam ruang editorial ini sudah hadir narasumber yang kompeten, juga pemangku kebijakan juga. Yang pertama itu adalah Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegempaan Geologi Yogyakarta, atau kita sebut atau kita singkat namanya BPTKG, yaitu Ibu Dr. Hani Humaida. Kita sapa dulu Bu Dr. Hani Humaida. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tom. Atur nuwun waktunya Bu. Kemudian narasumber kedua yaitu adalah Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Barangkali hari-hari ini sibuk sekali dengan upaya untuk pencegahan bencana yang kemungkinan muncul, bencana gunung api. Kita sapa dulu Pak Sri Purnomo. Assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Sri waktunya. Ya, sama-sama Dek Jono. Selamat menjalankan tugas sebagai moderator. Matur nuwun sangat waktunya. Langsung saja kita menyimak atau meminta informasi dari Ibu Hani yang mengetahui secara teknis perkembangan gunung api, kemudian mungkin nanti setelah itu bagaimana persiapan dari pemerintah daerah khususnya Pemkab Sleman terkait dengan informasi dari Bu Hani Humaida. Bu Hani, kita pengen tahu perkembangan terakhir hari ini. Kemarin katanya beberapa hari terakhir pergempaan naik. Nah, bagaimana dengan hari ini Bu Hani? Ya, terima kasih Pak John. Kami akan menyampaikan perkembangan terakhir aktivitas Gunung Merapi. Jadi sejak tanggal 5 November kemarin kami meningkatkan status aktivitas Gunung Merapi dari waspada ke siaga. Jadi karena ini adanya peningkatan beberapa parameter yang ada, ya, baik itu kegempaan maupun deformasi, kembang tumbuhnya kebencanaan tubuh gunung api, ya,
ini menunjukkan satu peningkatan, sehingga dengan adanya itu kami menaikkan status aktivitas. Nah, sampai saat ini kegempaan tadi itu adalah masih terus naik, ya, naik, namun tidak terlalu signifikan kenaikannya, ya, tetapi ini ada di atas, jadi artinya stabil di atas kalau kita bilang, ya, jadi masih cukup tinggi untuk ukuran aktivitas Gunung Merapi. Nah, mungkin saya koreksi sedikit tadi Pak John, jadi yang ada itu bukan vulkanik dalam, tapi itu adalah vulkanik dangkal. Ya. Jadi untuk untuk kegempaan yang saat ini itu tidak ada vulkanik dalamnya. Jadi vulkanik dalam itu sudah terjadi pada bulan Mei, Juni, bulan kemarin. Jadi terakhir erupsi eksplosif itu kan tanggal 21 Juni. Ya. Nah, sebelumnya itu gempa dalam banyak sekali. Ya, jadi artinya bahwa material yang sekarang menuju ke permukaan ini itu adalah material yang dulu dari dalam di-recharge masuk ke dapur magma itu di bulan Juni itu. Ya, Mei, Juni itu ada banyak vulkanik dalam. Kemudian sekarang ini masuk ke vulkanik dangkal. Jadi ini sudah menuju ke permukaan. Dan indikasi ini juga sangat kelihatan itu dengan adanya juga gempa namanya multiphase. Gempa multiphase atau hibrid, ya. Ini adalah gempa yang menunjukkan adanya berkorelasi dengan pertumbuhan kubah lava, ya. Ya, namun sampai saat ini kubah lava tersebut itu belum muncul di permukaan. Ini masih ada di bawah permukaan, ya. Ini yang kita tunggu, ya. Nah, terus kemudian pemantauan kan terus kita lakukan. Nah, salah satu yang kemarin pagi, ya, tanggal 16 pagi kami mengambil gambar lagi di puncak, ya. Karena sebelum kemarin tanggal 16 kita ngambil drone, maksudnya gambar kawah di puncak, ya, melalui drone, ya. Kita tidak naik ke puncak, ya, karena kondisi segini kan riskan, ya, bahaya gitu. Jadi kami menggunakan drone, ya. Tanggal 3 November belum muncul kubah lava tersebut. Nah, kemudian sekarang ini juga belum muncul juga. Namun demikian ada beberapa perubahan morfologi yang ada di puncak, tapi belum terlalu signifikan juga. Nah, ini menandakan bahwa magma ini benar-benar sudah semakin di permukaan. Gitu. Kemudian dan ini karena ada kenaikan aktivitas, dasar kami menaikkan aktivitas itu tadi ada kegempaan yang tinggi, kemudian penggembungan tubuh gunung api, ya, yang kita sebut dengan pengukuran deformasi, yaitu perubahan bentuk. Kalau deformasi itu adalah perubahan bentuk, ya. Nah, sehingga sampai saat ini masih konstan juga pemendekannya. Konstannya juga konstan tinggi, artinya konstan, ya, per harinya 10 sampai 12 cm, gitu, ya. Nah, di awal Juni setelah erupsi itu kan sudah mulai ada pemendekan nih, tapi waktu itu kan seminggu cuma 1 cm, kemudian seminggu lagi 2 cm, ya, dalam 1 minggu. Nah, sekarang ini adalah dalam harian itu 10 sampai 12 cm. Nah, itu. Nah, karena besarnya adanya kemungkinan erupsi yang bisa terjadi karena tadi degassing-nya juga besar. Degassing itu adalah pelepasan gas ke udara, maka kami menaikkan status aktivitas dengan potensi bahaya itu ada di daerah terjauh, itu adalah 5 km dari puncak, ya. Kemudian untuk di sisi Selat Tenggara, ya, ini termasuk di Sleman, mungkin, ya, Pak Sri saya kira sudah juga terus mengikuti, ya, mengupdate tentang informasi ini kan, ya, Pak, ya. Jadi terus kemudian sisi utara ini 3 km. Nah, ini dari sini juga kita memberikan rekomendasi, ya, beberapa rekomendasi, ya, salah satunya adalah masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaannya. Dan ini sudah terus kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BBD, ya, untuk yang ada di sekitar lingkar Merapi, ya. Jadi BBD Sleman, BBD Klaten,
Boyolali, dan Magelang. Ya, tentunya juga pemerintah daerah dalam hal ini karena Merapi ini ada di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, tentunya kita juga berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam artian pemerintah provinsi. Ya. Selain itu juga kita juga karena ini sudah masuk ke isu nasional ya, dalam artian bahwa bencana ini sudah masuk ke sana, maka kami juga melakukan koordinasi dengan BNPB. Ya. Kira-kira gitu Pak yang bisa kami sampaikan bagaimana aktivitas Merapi terkini. Terakhir ya. Ini terkait tadi dengan posisi magma yang terus naik ya, dapur magma terus naik, terus bagaimana dengan peluang atau titik kemungkinan munculnya api diam, Bu? Biasanya kan akan muncul api diam sebelum muncul kepala lava baru ya, Bu ya. Nah, titik api diam itu kalau posisi pergerakan lavanya itu sejauh mana, Bu? Oke. Api diam ini juga tidak selalu ya. Ini mungkin yang juga perlu kita informasikan ke masyarakat ya. Kalau Merapi erupsinya efusif dengan membentuk kubah lava, maka api diam itu akan muncul. Nah, tetapi kalau erupsinya eksplosif, maka api diam itu nggak ada. Gitu. Jadi langsung mama dari dalam langsung keluar, gitu ya. Itu erupsi yang sifatnya eksplosif. Nah, eksplosif ini pun juga tergantung besar kecilnya material yang ada di dalam dan tekanan yang ada di dalam. Nah, untuk eksplosif yang 2010 itu memang eksplosif besar, ya. Tetapi untuk eksplosif yang 2018 sampai dengan 2020 itu adalah eksplosif kecil. Jadi eksplosif itu juga tidak selalu berkorelasi dengan erupsi besar. Ya. Ini yang juga perlu diketahui oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau kami menyampaikan eksplosif itu adalah karena erupsi yang didominasi oleh gas sehingga menyebabkan suatu eksplosivitas. Ya. Nah ini tetapi skalanya berbeda-beda. Nah, untuk saat ini ancaman itu masih ada di ancaman utama, masih ada di Gendol dalam hal ini Sleman ya yang kena yang ancaman utamanya karena bukaan kawah masih ke sana ya. Namun demikian sekarang ini perlu diperhatikan bahwa ada potensi itu adalah ke arah barat karena desakan magma yang paling besar ya itu ada di sisi barat. Nah, juga guguran-guguran yang ada saat ini. Guguran yang ada saat ini larinya adalah ke Kali Senowo, ya. Senowo, Trising, ya itu adalah di sisi barat laut Gunung Merapi. Nah, ini mungkin juga ada potensi untuk ke sana. Tapi sebelum kita melihat atau kubah lava itu muncul di permukaan, ya kita belum bisa menentukan potensi utamanya nanti di mana. Ya kita tunggu beberapa saat lagi ya, mudah-mudahan segera memberikan tanda-tandanya gitu. Oke Bu, kembali ke tadi soal guguran tadi, materialnya masih material lama apa material baru yang ke barat itu? Ya itu otomatis material lama karena lavanya belum muncul di permukaan. Muncul ya. Okay. Ya, jadi masih material lama, masih sisa-sisa lava yang banyak gugur itu lava 98. Jadi sisa erupsi lava di tahun 1998 dan beberapa kali itu lava 48. Jadi lava sisa erupsi tahun 1948. Gitu. Sekarang ke Pak Sri ini. Ya, monggo. Pak Sri, tadi Bu Hani Umaida memaparkan adanya peluang bahaya daerah selatan ke Kali Gendol terutama. Ini juga cakupannya juga cukup luas selain lebih daerah bahayanya lebih luas sampai 5 kilo. Juga barangkali kemungkinan munculnya material baru juga di daerah. Persiapannya bagaimana untuk antisipasi kemungkinan tadi kejadian eksplosif tadi kemungkinan eksplosif, tapi juga ada mungkin bisa saja muncul
Bukalapak baru. Ya. Ya, terima kasih. Jadi gini, kami setelah dari lembaganya Bu Ani Umaida itu mengeluarkan menaikkan statusnya dari waspada menjadi siaga level 2 ke level 3 tanggal 5 November itu, kami tanggal 5 itu juga siang harinya kami membuat surat keputusan Bupati nomor 76 garing KDH tahun 2020 tentang status tanggap darurat Gunung Merapi. Ini kami dengan membuat surat keputusan tanggap darurat Gunung Merapi ini, sore itu langsung kami kan bisa langsung action apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan kaitannya dengan penanganan di lereng Merapi, warga masyarakat, khususnya warga masyarakat beristima, kami sudah bisa melaksanakan. Sehingga kami actionnya kemudian itu kan hari Kamis, kemudian hari Sabtu pagi kami sudah untuk belanja-belanja, kita membuat bilik-bilik karena ini situasinya COVID. Kami kan ketika kami memindahkan, mengungsikan ke barak pengungsiannya kan sifatnya kan los terbuka, bangunan terbuka, sehingga ini kan tidak memungkinkan nanti orang untuk dari berkerumun. Sehingga kita buat bilik-bilik 1,5 kali 2 meter itu di Glaga itu yang dibagi dua, di Glaga juga sama-sama tempat itu ada yang satu di SD Muhammadiyah, yang di gedungnya yang SD Muhammadiyah kapasitasnya ada 40 bilik, kemudian yang gedung yang satunya itu ada 80 bilik, dan kemudian itu dilaksanakan dari jam 7 pagi sampai jam 14 siang selesai. Kemudian sore itu juga mulai tanggal 3 persiapan kami turunkan, kami ungsikan khususnya masyarakat yang kategori rentan. Itu siapa rentan itu di situ ada namanya manula, kemudian ada wanita yang menyusui anaknya, yang punya anak kecil, kemudian mereka yang hamil maupun juga difabel. Nah, saat itu juga sore itu sudah dievakuasi ada 164 jiwa, ya terdiri dari yang bayi umur sampai 2 tahun itu ada 24 jiwa, balitanya 3 sampai 5 itu ada 11 jiwa, anak-anak dari umur 6 sampai 18 ada 14 jiwa, yang dewasa ada 44, dan yang banyak di situ adalah lansia ada 71 jiwa. Kemudian perkembangan berikutnya itu kami juga kemudian menyiapkan shelter kandang sapi. Yang kandang sapi yang untuk sapi-sapi yang perah kita titipkan karena kita itu tergabung dalam kelompok operasi, itu ada kandang komunal yang masih kosong, itu bisa didorong untuk dimasukkan sana. Kemudian sapi yang penggemukan bukan sapi perah itu kita buatkan shelter kandang sementara di timur pengungsian, yaitu khususnya di lapangan, ya di komplek balai desa yang ada di Glaga itu. Nah, sehingga perkembangan berikutnya kan semakin hari kan semakin ada diturunkan sapinya, otomatis jumlah pengungsinya juga semakin tambah. Sebelumnya kan orang-orang yang di atas itu kan bertahan karena di sana masih dia harus memelihara, ngasih makan, ngasih minuman pada makanan sama minum pada sapi-sapi yang ada di Kali Tengah Lor. Padahal Kali Tengah Lor itu kan itu ya jarak paling dekat, padahal jumlahnya penduduk lebih dari 500. Sampai hari ini, sore ini tercatat itu jumlah pengungsi yang sudah sampai di sana itu ada sampai di Glaga itu Kali Tengah Lor, dari Kali Tengah Lor itu di Barak Glagarjo ada 237 jiwa. Jadi sudah meningkat dibandingkan pada sebelumnya. Kemudian ternak yang dievakuasi ada 98 ekor sapi, satu di kandang komunal Huntap yang ada di Gading. Yang kedua adalah barak ternak yang tadi saya sampaikan tidak jauh dari pengungsian yang ada di Glaga itu. Kemudian sebagian juga dititipkan di kandang di keluarga yang di daerah aman. Mereka 1-2 ada yang punya keluarga, punya di bawah, mereka dititipkan. Itu kan seperti itu. Sehingga ini otomatis nanti berikutnya ya kami nunggu perkembangan dari BPTKG, akan ada perkembangan apa, kami akan mempersiapkan lebih lanjut. Ketika sekarang ini sudah yang rentan-rentan sudah ada di situ, kemudian kami juga kita siapkan dengan protokol kesehatan, tidak setiap orang boleh masuk di Huntap itu. Kemudian orang-orang yang bekerja, termasuk juga ada Tagana, ada PMI, ada Pramuka, kemudian ada TNI Polri, semuanya di rapid test supaya nanti jelas-jelas
mereka itu yang bekerja untuk mengurusi pengungsi betul-betul mereka non reaktif atau negatif dari COVID, sehingga itu diharapkan karena di situ berkumpulnya orang-orang yang rentan itu tidak mudah kena ketularan dari COVID-19. Ya itu seperti itu. Dan kami berharap nanti ketika nanti akan ada kenaikan status, kami juga nanti akan kita kosongkan ya dari Kota Nor, semuanya harus turun semuanya. Nah, kita nunggu nanti kira-kira perkembangannya bagaimana, kami menunggu dari BPKG. Begitu, Dek Jono. Pak Sri, ini kalau melihat penanganan pengungsi Barak ini kan sangat berbeda dengan beberapa tahun berpuluh-puluh tahun sebelumnya ini kan. Karena ada dua bencana sekaligus. Yang pertama bencana alam COVID-19 dan sekarang bencana alam, kemungkinan terjadi bencana alam letusan Gunung Merapi. Nah ini kalau melihat risikonya jelas lebih besar ya Pak. Nah ini supaya tadi Bu Pasri sudah menyebutkan ada semacam proteksi yang lebih untuk yang manula ya, yang manula yang kelompok rentan. Nah tapi yang bagaimana yang bukan manula ini mobilitasnya itu sangat menentukan juga untuk kemungkinan risiko terpapar COVID-19 dan juga masuk di dalam tempat pengungsian itu. Adakah istilahnya protap tersendiri meskipun itu pengungsiannya itu jadi satu ya? Ya, jadi begini, warga masyarakat khususnya di Cangkringan di Kalurahan Anglaga, lebih khusus lagi warga masyarakat yang ada di Dusun Kalitengah Lor, itu kan prinsipnya sana daerahnya daerah zona hijau. Zona hijau itu di situ menunjukkan bahwa belum ada satupun yang mereka terkonfirmasi positif. Belum satupun yang mereka di rapid itu reaktif itu belum. Sehingga di sini makanya kami kewajiban kami adalah mempertahankan zona hijau itu jangan sampai nanti kena ada orang yang masuk dari zona-zona yang oranye, zona kuning atau bahkan lagi dari zona merah masuk tanpa ada filter. Nah kalau yang mereka keluarga yang ada di Kalitengah Lor, mereka yang sekarang yang muda, yang mereka yang dewasa, yang mereka masih berada di sana karena sambil ngurusi usaha peternakannya yang masih di sana, itu kan mereka kan prinsipnya kan mereka kan dari zona hijau, artinya mereka bukan orang kena COVID. Yang kita filter, yang kita saring ketat adalah ketika orang dari luar akan menengok, akan bantu, akan apa, ini kita filter tidak boleh ketemu. Itu karena protokol kesehatannya seperti itu. Ketika berada di Huntap di situ, itu di Huntap Batu itu kan mereka kan sudah masuknya sudah kita bikin penggalan bilik-bilik itu. Artinya ini orang disekat-sekat supaya mereka tidak terjadi kerumun. Kemudian di sana juga disiapkan hand sanitizer, kita siapkan cuci tangan pakai sabun. Sehingga di situ kan prinsip kita itu menggunakan Cita Mas Jajar, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, jaga jarak, ini terpenuhi semua. Sehingga di situ harapannya jangan sampai terjadi ada penularan di komplek pengungsian. Karena di situ jelas yang kumpul di situ adalah manula yang 71 jiwa manula ada di situ. Kemudian anak-anak yang mereka masih kecil, yang ini ketika nanti akan ada vaksin itu saja kan mereka tidak masuk kategori karena anak-anak belum masuk. Yang tua di atas 60 mereka juga tidak. Nah, ini makanya ini harus kita pertahankan kesehatannya. Dan alhamdulillah rata-rata sebenarnya orang-orang manula yang ada di Kalitengah Lor itu semuanya orang-orang sehat semuanya. Kulino itu kalau tidak ada apa-apa mereka tetap masih ngarit. Masih nyari pakan untuk lembunya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu, Mas Dono. Ini Pak Sri, kalau lihat aktivitas Merapi itu setiap periode itu berbeda-beda. Ada yang ini masa siaga, proses statusnya itu ada yang lama sekali, ada yang pendek. Ini melihat kondisi semacam ini tadi Bu Ani mengatakan masih proses ya. Menurut Pak Sri, harapannya segera saja meletus kemudian apa mungkin dulu melihat kondisi biar apa namanya penanganannya lebih cepat itu. Nah, kami kan
prinsipnya kami siap melayani dalam situasi apapun. Kita kan tidak bisa orang bikin so kan itu. Kita itu kan kita itu harus mengikuti apa maunya Merapi, bukan kita apa maunya kita. Tapi maunya Merapi itu bagaimana kita menyesuaikan kan begitu. Jadi ketika Merapi itu situasinya level 3 sekarang ini siaga, ya kita ikuti kan sudah ada protapnya siaga. Cuma sekarang ditambah dengan protap siaga di waktu ada COVID, kan begitu. Nah nanti ketika siaga ini akan terjadi, kan harapannya tidak ada apa-apa. Siaga nanti siaga terus nanti lama-lama akan turun menjadi waspada, ya kita alhamdulillah. Kalau siaga nanti akan jadi awas, ya kita kemudian kita bersihkan yang ada di daerah-daerah terlarang itu. Jangan begitu, sehingga kan kami selalu mengikuti perkembangan dari BPTKG terkait dengan perkembangan aktivitas Merapi. Kami harapkan begitu. Jadi kami tidak ada masalah nanti berapa lama, kita tidak ada masalah itu. Makanya ini skala prioritas. Yang kita prioritaskan pada level 3 itu kan yang sudah kami evakuasi. Tapi kalau orang yang masih bisa sana sini masih bisa merumput segala macam, ya kita biarkan mereka masih tetap melaksanakan kegiatan, tapi dia harus dalam safety yang tinggi. Kan begitu, Mas. Jadi Pemkab Sleman siap dalam kondisi apapun, dalam kondisi aktivitas Merapi apapun, syukur tidak sampai dengan awas ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kami apapun awas kita terima juga. Jadi kan kami kerjasama dengan kita ada SK Bupati nomor 76 tadi, ini sebenarnya kita sudah leluasa untuk mengeluarkan dana untuk beri makan. Sekarang ini yang sejumlah 237 lebih tadi jiwa tadi, kan semuanya kita suplai, kita kasih makan sesuai dengan apa ya ahli gizinya kita taruh di sana, harus hari ini makan apa, siangnya makan apa, sorenya makan apa, itu sudah diatur. Kemudian kebetulan di sana juga Ibu PKK Kelurahan Glaga sangat aktif ketika dulu hari pertama pada diungsikan itu dimasakkan bergabungan dengan Tagana, itu aktif begitu selesai. Masih kalau ketika jumlahnya masih di bawah 250 sampai 300, itu dengan kekuatan lokal kita masih sangat mampu. Ya, kemudian juga kami Tagana dari Dinas Sosial ini terbiasa kita ngasih makan kepada yang COVID yang ada di asrama haji. Jadi sekarang ini Tagana itu kita bagi dua, Mas. Yang satu kita dorong tetap masih di poskonya yang ada di Berami Lor, itu sehari memberi makan untuk mereka yang ada di asrama haji yang OTG, itu jumlahnya juga kemarin itu masih sampai angka 80-an orang. Itu dikasih makan 3 kali. Kemudian ini tambah pekerjaan 2, yang satu didorong ke Glaga untuk membuka dapur umum, cara dibantu oleh PKK Kelurahan. Nah, dengan di PKK Kelurahan, dan itu juga kita sudah bisa memberikan makanan 3 kali sehari dengan menu yang sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi dari pemerintah Kabupaten Sleman. Begitu. Kita masalah dana kita tidak masalah. Kita suplai dari Dinas Sosial untuk membackup untuk makanan mereka. Berapapun kita insya Allah akan kita siap. Ini kan kami untuk dana bantuan tak terduga, kami masih sangat longgar untuk kehidupan 2 bulan. Ini kan kita tinggal 1,5 bulan. 1,5 bulan lagi kan kita sudah mau masuk di tahun baru. Ini sudah tanggal 17 November. Artinya duit yang kami siapkan untuk menangani seberapa banyak, andai kata orang 500 lebih yang penduduk kali tengah itu harus diungsikan semua, itu masih lebih dari cukup dengan segala macam kebutuhan mereka. Kalau sejauh ini Pak Sri, dari himbauan masyarakat untuk di daerah bahaya untuk siapan mengungsi, mereka sudah sejauh mana kesadaran mereka? Mereka sudah kesadaran cukup tinggi. Ini kan begini, untuk daerah-daerah objek wisata, destinasi wisata yang menuju pada radius kurang dari 5 km, di radius 5 km sudah ditutup, sudah ada portal-portalnya, sehingga tidak ada yang bisa naik ke atas. Hanya yang di atas itu adalah mereka yang memang penduduk yang mereka sering cari rumput dan segala macam. Dan kemudian kalau yang kita lihat
di sisi selatannya yaitu Kali Tengah, ada Kali Tengah Lor, ada Kali Tengah Kidul, ada Serunen. Ini Serunen dan Kali Tengah Kidul ini sudah malah justru tidak ada penghuni. Ya mereka ada di lebih selatannya saja sudah tidak ada punya, ada penghuni, ada Kali Tengah Lor yang itu memang agak maju ke arah puncak. Jadi ini yang betul-betul kita harus perhatikan. Tapi yang daerah radius kurang dari 5 km, insya Allah sudah clean, sudah bersih dari kegiatan aktivitas manusia. Begitu. Sebelum ke Bu Hani, mau ini Pak, bagaimana dengan aktivitas penambangan pasir? Ada himbauan katanya cukup berbahaya untuk melakukan aktivitas penambangan pasir. Ya, ini saya ya. Ya. Oh ya, jadi dengan adanya SK Bupati nomor 76 tadi, sekaligus kami juga menutup untuk menambahkan di daerah aliran sungai. Ya, di daerah aliran sungai yang mereka pada khususnya yang di Tenggara itu kan daerah Gendol CS itu. Ya kita berhasil untuk aktivitas itu. Orang yang sekarang aktivitasnya agak bergeser, gitu kan, agak bergeser ke arah barat atau bagaimana. Tapi yang saya lihat ketika saya kemarin, saya hari kemarin saya juga ke Balai Desa di Komplek Kapanewon Cangkringan dalam rangka untuk kegiatan bersama BKKBN Pusat. Itu saya lihat di jalan yang itu biasanya irit-iritan truk, itu sudah tidak ada truk yang irit-iritan lagi. Ya, berarti ini menandakan kalau memang di daerah-daerah yang kami larang itu sudah tidak ada orang pengambil pasir atau penambangan pasir. Kan begitu. Sekarang kembali ke Bu Hani Umaida. Bu Hani. Iya Pak, siap. Ya, ini tadi terkait dengan kemungkinan tadi ada 2 tadi Bu, yang letusan tadi sama juga kemungkinan munculnya. Ini kalau melihat aktivitas atau mungkin kalau terjadi letusan eksplosif itu dalam waktu berapa lama lagi ya Bu ya? Pertanyaan sederhana saya. Sehingga bisa diantisipasi itu. Ya, jadi kalau lama kapan itu tidak ada teorinya. Jadi tidak bisa ditentukan. Ya. Ini jadi memang ini yang selalu juga ditanyakan, Bu, kapan nggak bisa, kami menentukan nggak apa. Yang kami kerjakan adalah mengukur potensi bahaya, Pak. Ya. Jadi pemantauan dan sebagainya itu adalah potensi bahayanya itu berapa besar. Itu yang kami kerjakan. Nah, jadi, tapi kami tidak menentukan kapannya, gitu. Nah, ini jadi karena apa? Karena memang kalau kita sudah menyatakan satu masa krisis, ya, gunung api ini bisa dengan sangat cepat krisisnya ya, terjadi, terus peningkatannya, bisa krisis ini lama, gitu ya. Kemudian nanti tidak sampai erupsi, itu juga pernah terjadi, ya. Bisa juga kembali lagi ke siaga, katakanlah ke waspada ya, artinya turun, tidak terjadi erupsi itu juga bisa terjadi. Nah, demikian juga sekarang ini misalnya cepat juga bisa, cepat kembali lagi juga bisa, tapi krisis lama juga bisa. Contohnya saja untuk tahun 2006 siaga itu sampai 5 minggu, ya. Tetapi untuk tahun 2010 itu hanya dari siaga ke awas itu hanya 1 minggu, itu malah 5 hari ya masalah itu ya. Kita menaikkan siaga awas itu hanya 5 hari. Setelah awas meletus 5 hari, ya besoknya meletus. Jadi siaga ke awas 5 hari, kemudian setelah awas besoknya meletus. Nah, tahun 2006 ini beda sampai 5 minggu, kemudian awas itu kalau nggak salah 1 minggu baru terjadi erupsi. Nah, jadi sangat berbeda karakternya Merapi ini. Ini tergantung dari magma yang ada, perilaku magma yang ada di dalam itu seperti apa, gitu ya. Ada gas dan sebagainya ini yang menyebabkan dia cepat atau lambat terjadinya proses ini. Oke Bu, kalau melihat perkembangan terakhir Bu,
eh, apa namanya, material yang berbahaya itu masih material lama ya, Pak Bu ya. Atau mungkin ada material baru yang hasil eh, letusan tahun 2018 itu sejauh mana Bu besar kemungkinan apa namanya turun atau menjadi atau juga jatuh gitu. Nah, untuk erupsi yang saat ini sebenarnya kan rentetan dari 2018 ya. Ya. 2018 reaktif, kemudian di bulan Agustus muncul kubah lava ya dengan kubah yang kecil kan. Setelah itu terjadi eksplosif ya. Terus kemudian sebagian besar material yang ini sudah separuh lebih dari material kubah lava yang baru itu sudah terlontarkan. Potensinya adalah waktu itu kita perkirakan tidak melebihi 3 kilo, sehingga kami membuat satu rekomendasi untuk tidak dilakukan aktivitas di dalam radius 3 kilo, ya, karena terjadi itu tadi berdasarkan kubah lava yang ada, ya. Terus kemudian untuk saat ini kita belum bisa gini, eksaknya nanti material yang terlontar berapa itu ya kita tunggu kubah lava muncul di permukaan seberapa kecepatannya. Kalau di tahun 2018 kan lambat ini hanya 3.000 meter kubik per hari. Nah ini nanti kita tunggu seberapa kecepatannya. Nah nanti kalau sudah tahu kecepatannya berapa, volumenya berapa, kita bisa memprediksi bahayanya seberapa kalau untuk lontaran kalau nanti terjadi lontaran eksplosifnya lebih jauh lagi gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita tentukan 5 km itu adalah dasarnya bahwa kemarin kita mencoba untuk kita menghitung potensi yang magma yang ada di dalam itu berapa ya. Nah, dari potensi itulah kita modelkan sehingga kita menentukan maksimum adalah itu. Ya ini adalah potensi yang ada saat ini. Nah tentunya kalau Merapi ini yang paling bahaya adalah awan panas. Nah inilah awan panas ini yang efeknya yang luar biasa, bisa merusak, bisa menyebabkan kerugian yang luar biasa dan bisa menyebabkan kematian kan gitu ya. Nah ini awan panas ini tadi tergantung dari kecepatan dan volume kubah lavanya itu sendiri dan seberapa. Tentunya ini akan kami tentukan nanti pada saat nanti kubah sudah muncul di permukaan. Ya. Berarti masih kalau melihat dari tadi saya bercerita mengenai vulkanik dalam, kemudian itu muncul setelah itu proses vulkanik dangkal. Ini kalau potensi kemunculan kubah itu cukup besar nggak kalau melihat dari proses energi yang sudah dideteksi ya? Ya, kalau kita melihat sih sampai saat ini itu adalah di atas 2006, ya, tetapi tidak seperti 2010. Ini yang selalu kami sampaikan. Ya. Jadi kalau melihat dari energinya, dari kegempaannya dan sebagainya, ya dari data-data itu, ini sepertinya akan seperti evosif seperti 2006, tetapi plus eksplosif yang tidak sebesar 2010. Gitu. Tapi kalau melihat sekarang Bu, sudah ada jalurnya kayaknya sekarang ke Gendol itu belum bisa ada. mengurangi bahaya. Belum ada juga. Belum ada. Belum. Ya jalurnya yang di Gendol itu. Gitu. Nah, di Gendol itu ya. Iya. Oke Bu, untuk himbauan kepada masyarakat mungkin terkait dengan aktivitas terbaru ini. Untuk himbauan kepada masyarakat, saya kira ini status siaga. Ya tadi Pak Sri sudah menyampaikan bahwa status siaga ya kita harus lebih siap siaga gitu ya dalam menghadapi bencana yang saat ini. Namun untuk kesiapsiagaan itu seperti apa? Ya ikuti terus informasi-informasi yang yang resmi dari pemerintah, baik pemerintah pusat dalam hal ini kami BPTKG yang mewakili pemerintah pusat
bertugas untuk memantau aktivitas Gunung Merapi, dan juga tentunya pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana penanganan ini harus dilakukan, gitu ya. Nah, ini saya kira baik pemerintah kami maupun pemerintah daerah ini kan informasi sudah sangat mudah ya, dalam artian banyak media yang kita gunakan, baik itu media online ya, web, kemudian media sosial, radio dan sebagainya. Ikutilah informasi-informasi yang resmi dari kami, sehingga tidak sampai menimbulkan satu kepanikan ataupun keresahan gitu ya. Namun tetap melakukan kesiapsiagaan. Saya kira demikian dari saya, Pak John. Matur suwun. Nyuwun sewu Pak Sri, pripun sedaya lancar ya Pak? Amin, insya Allah Bu. Ya mudah-mudahan nanti semuanya informasi bisa lancar, kita tidak lanjuti juga segala. Kita tim-tim kita ya sudah siap, kemudian juga relawan-relawan banyak bantu, cuma kita juga harus kita seleksi, jangan sampai semuanya pada masuk, nanti tidak malah jadi ada pandemi masuk. Bencana menimbulkan bencana yang lain ya. Tapi alhamdulillah. Iya betul, sehat-sehat Bu. Ya alhamdulillah sehat semua nih, teman-teman juga. Tadi malam teman-teman ngedrone kan, terus pagi itu udah sampai Panaruban ngambil beberapa ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu seperti tahun 2010 lah. Ya tentunya. Itu. Jadi kami terus terang aja ini banyak belajar di tahun 2010 ya. Saya kira baik dari sisi teknis dari kami ya, ini juga banyak belajar di tahun 2010. Betul ya, sama-sama Bu, kita juga sama-sama belajar nanti untuk bagaimana supaya nanti warga masyarakatnya itu juga selamat, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nanti ketika akan ada peningkatan, kami juga akan berupaya untuk kita mengarahkan pada masyarakat wilayah Merapi secara persuasif supaya mereka bisa menyadari ya nyawa adalah jauh lebih penting, walaupun juga kita berupaya untuk meminimalisir adanya kerugian materi. Ya Merapi sedang bagi-bagi kan gitu ya. Mau bagi-bagi. Iya itu. Ini namanya Pak John ini rada trouble ini. Iya, kayaknya begitu ini. Iya. Ini tapi ada KR-nya ini yang apa? Yang muncul, masih muncul ya. Iya. Coba tak teleponnya itu. Iya. Kok bisa hilang, nggak ada suaranya. Ini gimana ini? Oh, masih belum selesai? Belum lagi tutup. Oh ya.
Oke. Wah, mohon maaf ini ada gangguan. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani Umaida terkait dengan harapan himbauan pada masyarakat. Nah, sekarang Pak Sri Purnomo selaku Ya. Bupati Sleman, himbauannya pada masyarakat, Pak. Iya, Baik, saya juga saya juga menghimbau juga kepada warga masyarakat khususnya di lereng Merapi. Ya. Gimana? Selain pada masyarakat Sleman, juga masyarakat yang di luar Sleman yang akan berkunjung ke Gunung Merapi. Ya, jadi begini ya. Ada zona hijau juga kan tadi. Ya, mereka juga harus hati-hati. Ya. Betul. Jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya mereka yang berada di radius kurang dari 5 km, khususnya warga masyarakat Kali Tengah Lor, yang masih berada di atas, kami harapkan untuk segera nanti menyesuaikan, juga terus mengikuti perkembangan dari pemerintah Kabupaten Sleman, dari BPKG, maupun juga yang diambil dari Irwan dari media sosial. Kemudian warga masyarakat yang lain yang berada di luar radius yang lebih dari 5 km, kami harapkan tenang, kegiatan masih aktif seperti biasa. Kita objek-objek wisata seperti Kaliurang juga masih kita buka, artinya karena ada sana itu sudah jauh lebih dari 5 km, artinya itu masih direkomendasikan untuk orang bisa datang. Kemudian orang-orang yang berasal dari daerah istimewa di luar daerah istimewa Yogyakarta, di luar Kabupaten Sleman, silahkan datang tetap ke Sleman dengan tentu saja menggunakan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan yang dilakukan, nanti aktivitas di Kabupaten Sleman insya Allah aman. Kita kan sudah punya nanti pemandu-pemandu wisata yang ada di lereng Merapi, dia kan sudah punya aplikasi jarak aku dengan Sleman, aku dengan Puncak Merapi. Jadi mereka nanti akan bisa mengatakan, oh kami di titik ini dengan jarak Puncak Merapi berapa kilo. Dia sudah punya aplikasi semua pemandu wisata yang ada di lereng Merapi, Jeep Lavator juga begitu, sehingga mereka sudah sangat paham lokasi-lokasi dan juga jarak yang direkomendasikan dibolehkan. Karena kalau yang jarak yang biasa digunakan untuk Lavator yang untuk sudah masuk zona 5 km semuanya sudah ditutup dengan portal-portal, sudah ditutup, sudah tidak bisa masuk. Sehingga mereka nanti akan berputar di sekitar radius yang lebih dari 5 km, masih spot-spotnya masih bagus, masih banyak sekali. Jadi kami silahkan mereka yang punya waktu untuk wisata, silahkan kunjungi Kabupaten Sleman, kita dengan semangat untuk menyambut kehadiran, tapi dengan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Begitu. Terima kasih Pak Sri atas waktunya. Ini sudah 1 jam. Sama-sama. Mudah-mudahan aktivitas Merapi membawa berkah ya Pak ya. Terutama untuk kunjungan wisatanya ya. Bu Hani Umaida. Pak. Ibu Hani, terima kasih ini himbauannya pada masyarakat, juga Pak Sri juga terima kasih. Semoga proses aktivitas Merapi ini tidak membawa korban, tetapi membawa rahmat ya bagi masyarakat. Karena Merapi ini juga daya tarik. Matur nuwun waktunya, pamit dulu Pak, Bu, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sahabat kedaulatan rakyat, demikian editorial kita yang disiarkan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.